Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salpe rahmat Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Jumat 17 Januari 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, saat Yesus di Kapernaum, orang banyak tahu dia sedang ada di rumah. Sehingga orang pun datang berkerumun untuk bertemu dia. Sampai-sampai rumah itu penuh, pintu pun tertutup oleh banyaknya orang. Nah, di sini Yesus mengajar. Saat Yesus mengajar, ada orang lumpuh yang ingin bertemu Yesus, tapi tidak bisa masuk karena ramainya orang yang berjubel, sampai jalan masuk untuk bertemu Yesus tertutup oleh ramainya orang. Dan mereka tidak habis akal karena satu niat yang besar. Mereka berusaha mengangkat orang lumpuh ini ke atas atap, lalu membuka atap dan menurunkan orang lumpuh ini bersama kasurnya ke hadapan Yesus. Melihat usaha perbuatan mereka yang begitu gigih, Yesus tidak menunggu orang itu memohon apapun, tapi Yesus tergerak dan mengatakan, "Anakku, dosamu diampuni." Inilah reaksi Yesus terhadap orang tersebut yang telah berusaha keras. Jadi Yesus tidak menunggu suatu ungkapan dari mulut, tapi Yesus membaca keyakinan yang begitu besar, iman yang begitu besar, sehingga mereka mencari cara walaupun harus lewat atap rumah. Kalau di Injil yang kemarin, Yesus menyembuhkan orang dengan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Namun kali ini Yesus mengatakan, "Anakku, dosamu telah diampuni." Nah, ungkapan Yesus ini mengandung reaksi karena di situ ada ahli-ahli Taurat yang juga duduk. Memang mereka belum mengungkapkan lewat mulut mereka, tapi dalam hati mereka berkata, "Siapa dia? Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni?" Tapi Yesus adalah Allah. Yesus dapat melihat apa yang ada di dalam hati ahli-ahli Taurat itu. Sehingga ia berkata, "Tidak akan lebih mudah mengatakan dosamu telah diampuni daripada mengatakan engkau telah sembuh, berdirilah, angkatlah kasurmu dan pulanglah." Nah, saudara-saudara yang terkasih, walaupun Yesus telah berbuat suatu kebaikan, menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, tetap saja ada pribadi-pribadi yang mencari sisi negatif. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah Yesus menegur ahli-ahli Taurat itu dan mengatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dan orang banyak melihat bagaimana orang lumpuh itu menjadi sembuh, berjalan di depan mata mereka, mereka pun menjadi takjub dan memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, walaupun kita selalu berbuat kebenaran, kebaikan, jangan kita berharap semua akan mulus. Akan selalu ada pribadi-pribadi yang menyangkal. Namun kita harus tetap teguh. Kebenaran tetap kebenaran.
walaupun rintangan datang menghadang, kita harus tetap teguh menyatakan, mewartakan kebenaran itu. Kita lihat Yesus tanpa diminta, ia pun berkata, anakku dosamu diampuni, dan orang itu pun menjadi sembuh. Jadi kita pun jangan menjadi orang-orang Kristen yang terlalu bodoh, yang hanya menunggu hal-hal yang harafiah. Banyak yang dapat kita lihat sebagai ungkapan dari perbuatan-perbuatan orang. Dan Allah juga akan melihat ungkapan iman kita itu bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan ungkapan perbuatan kita. Perbuatan kitalah yang mencerminkan iman kita, dan perbuatan kitalah yang akan menolong kita untuk selamat. Sebab iman tanpa perbuatan, tanpa usaha yang keras adalah iman yang kosong. Iman harus diwujudkan dengan usaha yang keras, seperti orang lumpuh tadi yang tidak putus asa. Walau pintu tertutup, ia mencari jalan bagaimana ia bisa bertemu Yesus, dan ia pun beroleh kesembuhan karena usahanya yang tidak mengenal lelah dan tidak mau menyerah. Marilah kita selalu berusaha untuk mendekat kepada Yesus dengan segala cara yang berkenan bagi Allah. Jangan pernah menyerah karena tantangan dan hambatan, sebab Allah akan selalu memberi jalan bagi kita yang mau mencarinya. Amin. Tuhan memberkati.